ini jelas-jelas mengendarai mobil bobrok namun melaju hampir 200 km per jam di kota. Apalagi, dia menurunkan jendela mobilnya, mengambil foto speedometer dengan satu tangan dan mengirimkannya ke teman-temannya untuk pamer. Setelah itu, dia mengendarai mobilnya ke lokasi konstruksi dengan cepat mengobrak-abrik sesuatu di tempat sampah terdekat. Akhirnya, dia menemukan kantong plastik merah di bagian bawah. Setelah dibuka, isinya adalah alat pengukur ketinggian yang dapat melacak ketinggian secara real time. Dia hanya melihatnya mengangkat kepalanya untuk melihat tiang menara di seberangnya. Setelah menelan ludah dengan gugup, dia memasang alat pengukur ketinggian di lengan kirinya. Tidak tahu apa yang memicunya, pria yang fobia ketinggian itu mulai memanjat tiang menara dengan tangan kosong. Terlihat setiap menit dan detik berlalu, dia sangat panik tetapi masih berusaha menahan rasa takut dan terus memanjat. Angka pada alat pengukur ketinggian secara bertahap mencapai 92 meter yang mengejutkan. Tepat saat pria yang berkeringat deras itu tidak tahu harus berbuat apa, jarum suntik tiba-tiba menempel di tubuhnya. Pada saat yang sama, telepon pria itu tiba-tiba berdering. Dia seperti menemukan sedotan penyelamat dan buru-buru mengangkatnya. "Tolong kasihanilah saya, istri saya sudah meninggal, anak laki-laki dan perempuan saya juga, keluarga saya hancur." Pria itu memohon agar pihak lain segera mengakhiri permainan ini, tetapi tidak ada suara dari ujung sana. Saat dia terus memohon dengan sengsara, sebuah lagu yang familiar membuatnya hampir ketakutan setengah mati, dan dia buru-buru ingin menutup telepon. Namun, dia malah salah menekan tombol untuk mematikan panggilan menjadi speakerphone. Suara musik segera diperbesar beberapa kali, dan pria itu melemparkan teleponnya dengan panik. Tetapi pada saat yang sama, adrenalin yang baru saja disuntikan juga menyebar dengan cepat, menyebabkan detak jantungnya melonjak hingga 280. Ketika telepon jatuh ke lantai 1 dan hancur, pria itu akhirnya meninggal secara misterius dalam kengerian. Sehari kemudian, berita kematiannya menyebar luas karena sebelumnya, istri dan kedua anaknya tiba-tiba meninggal dunia. Sebagai satu-satunya orang yang selamat dari tragedi keluarga yang, kepergian yang Youmo yang aneh telah menyebabkan kepanikan besar di masyarakat. Saat polisi kesulitan menganalisis kasus tersebut, seorang blogger anonim muncul di internet dengan nada seorang pembunuh, menceritakan secara detail seluruh proses bagaimana yang Youmo dibunuh, bahkan lebih masuk akal daripada spekulasi polisi, segera memicu perburuan yang kuat dari netizen. Kapten Zhang menerima pesan yang mengatakan bahwa pelaku sedang menganalisis di internet. Setelah mengunci lokasi VIP target, Kapten Zhang dengan cepat memimpin tim untuk menangkapnya. Tetapi si pembunuh sepertinya tidak terjadi apa-apa, dengan tenang duduk di kedai kopi, menunggu polisi datang. "Saya tahu Anda adalah polisi, orang yang Anda cari adalah saya." Menghadapi pembunuh yang begitu sombong, Zhang Gang tanpa basa-basi langsung memborgolnya dan membawanya ke kantor polisi. Akibatnya, sebelum sempat menanyakan apapun, kepala kantor polisi meminta untuk membebaskannya, bahkan secara pribadi melepaskan borgolnya. "Bercanda, saya bekerja secara adil dan transparan, dia benar-benar dicurigai, dia tidak berada di tempat kejadian. Siapa yang bisa membuktikan dia tidak ada di tempat kejadian adalah saya. Tadi malam saya mengobrol dengannya sampai tengah malam, ternyata dia dulunya seorang polisi. Tetapi sejak istrinya meninggal secara misterius, Chongning beralih profesi menjadi pengacara perceraian. Lebih aneh lagi, orang yang menangkapnya, Zhang Gang, adalah kakak iparnya. Kau ayah anak itu, aku paman anak itu, kalian berdua tidak bisa tidak berhubungan satu sama lain." Chongning sekarang tidak punya waktu untuk membicarakan masalah keluarga kecil ini. Hal yang paling dia pedulikan sekarang adalah detail spesifik dari kasus Yang Youmo. Tetapi sayangnya, bahkan polisi saat ini pun belum memiliki petunjuk yang berharga. Untuk mempercepat penyelidikan kasus pembunuhan massal yang serius ini, atasan secara resmi membentuk tim investigasi khusus. Zhang Gang, sebagai ketua tim, segera pergi ke rumah ibu korban untuk menanyakan informasi. Hasilnya, dia terkejut mengetahui bahwa seorang wanita bernama Zhao Qian memiliki hubungan tidak senonoh dengan putranya sebelum kematiannya. Kemudian, menurut penyelidikan, Zhao Qian adalah tokoh terkenal di kota ini. Ayahnya adalah pendiri perusahaan farmasi Luyun, seorang konglomerat terkenal di seluruh provinsi. Mengapa seorang wanita kaya seperti itu terlibat dengan orang biasa? Namun secara kebetulan, adrenalin yang disuntikkan ke tubuh Yang Youmo juga diproduksi oleh perusahaan farmasi Luyun. Tepat ketika Zhang Gang mulai mencurigai Zhao Qian, pengasuh keluarganya tiba-tiba melaporkan bahwa Zhao Qian telah menghilang secara misterius. Saat menyelidiki kasus Zhao Qian, Departemen Teknis juga membuat penemuan besar di ponsel Yang Youmo. Melalui pemulihan data, mereka menemukan foto speedometer mobil yang telah dihapus. Dalam penyelidikan sebelumnya, Zhang Gang menemukan bahwa ketika ketinggian mencapai 92 m,
Kemudian, sebuah jarum suntik akan keluar dari dalam. Yang Youmo disuntik dengan overdosis adrenalin seperti itu. Jadi, apa sebenarnya makna khusus dari dua angka 92 dan 154? Yang membuat mereka semakin bingung adalah, menurut kamera pengawas derek menara, sebelum Yang Youmo meninggal, ada musik yang diputar di ponselnya, tetapi karena suaranya terlalu kecil, tidak bisa didengar dengan jelas apa itu. Tetapi pastinya si pembunuh sengaja memutarnya untuknya. Berapa lama Yang Youmo memanjat sampai dia menerima panggilan itu? 9 detik, bahkan belum sempat bernapas dengan teratur. Panggilan itu sudah datang. Dari sana dapat disimpulkan, si pembunuh pasti diam-diam mengawasi Yang Youmo untuk menemukan lokasi pengamatan yang spesifik. Zheng Gang mencari di sekitar, akhirnya menemukan sebuah kamp kumuh yang ditinggalkan yang sangat mencurigakan. Tata letak di dalamnya menunjukkan bahwa seseorang telah tinggal di sana baru-baru ini, dan melalui jendela, derek menara di seberangnya terlihat dengan jelas. Namun, Zheng Gang tidak menyangka bahwa si pembunuh telah mulai beraksi, dan targetnya kali ini adalah Zhao Qian yang baru saja menghilang. Seorang wanita kaya dengan fobia kebersihan yang parah, tetapi diculik dan dilemparkan ke tumpukan sampah yang bau. Tepat pada saat itu, ada guntur dan hujan lebat, dan air hujan bercampur dengan kotoran menempel di sekujur tubuhnya. Dia panik dan ingin melepaskan diri dari ikatan, tetapi saat dia mengangkat kepalanya, dia berhadapan dengan orang yang membawanya ke sini. Segera setelah itu, dua truk pengangkut tanah dan batu dari pinggir jalan melaju. Pengemudi seolah tidak melihat apa-apa, mengangkat bak truknya dan menuangkan tanah dan batu ke tumpukan sampah. Di bawah pengaruh hujan lebat, tanah dan batu yang tumpah dengan cepat bercampur menjadi lumpur kental. Tak lama kemudian, setengah tubuh wanita malang itu tenggelam. Dalam kepanikan, dia mengambil sebatang besi, ingin menggunakannya untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Tetapi karena lumpur yang licin, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu sia-sia, dan akhirnya dia benar-benar tenggelam oleh lumpur kental yang banyak. Melihatnya secara bertahap tidak bergerak lagi, pengemudi segera menuangkan semua tanah dan batu ke atasnya. Si pembunuh melihatnya dan pergi dengan puas, namun dia tidak menyangka, beberapa menit kemudian sebuah tangan tiba-tiba keluar dari tumpukan tanah dan batu. Ternyata dia masih hidup. Dia pertama-tama melepaskan ikatan di pergelangan kakinya, lalu mati-matian merangkak keluar dari tumpukan sampah. Setelah itu, dia mengembara tanpa tujuan di jalan besar. Saat itu sebuah mobil kebetulan lewat. Zhao Qian berpikir dia telah diselamatkan dan buru-buru melambaikan tangan. Hasil yang mengejutkannya, pihak lain menginjak gas dengan keras dan melaju lurus ke arahnya. Untungnya, dia bereaksi cepat, meluncur di sepanjang lereng ke jalan besar lainnya. Kebetulan saat itu ada mobil lain yang lewat tanpa memedulikan makian dari pengemudi. Zhao Qian langsung menarik pintu mobil dan duduk, sebagai orang yang memiliki fobia kebersihan yang parah. Reaksi pertamanya bukanlah meminta bantuan, tetapi mencuci mukanya dengan air mineral terlebih dahulu. Dia memberikan sebuah cincin kepada pengemudi dan memintanya untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Zhao Qian segera menelepon pacarnya, tetapi yang mengangkat telepon adalah polisi. Jadi dia buru-buru menutup telepon, lalu berencana pulang untuk mandi terlebih dahulu. Tetapi karena baru saja mengalami trauma, dia mencoba memasukkan kata sandi beberapa kali tetapi tidak bisa membukanya. Jadi dia berteriak memanggil pengasuhnya untuk membukakan pintu. Begitu Zhao Qian masuk ke rumah, menurut lokasi, polisi yang mengejarnya telah tiba di depan pintu. Mereka langsung masuk ke kamar mandi, ingin dia bekerja sama dalam penyelidikan sebuah kasus. Apakah itu Yang Youmo? Belum sempat Kapten Kriminal Zheng Gang berbicara, Zhao Qian sudah menyebutkan nama orang yang meninggal itu. Zheng Gang ingin tahu hubungan apa yang mereka miliki, tetapi pihak lain mengatakan hanya teman biasa. Polisi, saya diculik, ada orang yang ingin membunuh saya. Zheng Gang hanya bisa menyelidiki kasus penculikan Zhao Qian terlebih dahulu. Tetapi ketika dia bertanya kepada pengemudi truk pengangkut tanah, mereka mengatakan sama sekali tidak melihat siapapun di bawah. Meskipun hujan lebat telah menghanyutkan semua jejak, dari sepatu yang tertinggal di tempat kejadian dan kesaksian pengemudi yang membantu Zhao Qian lolos, semuanya dapat membuktikan bahwa Zhao Qian benar-benar diculik. Kak Zheng, apa kau tidak merasa Zhao Qian sangat aneh? Dia diculik dan lolos dari maut, tetapi tidak memilih untuk segera melapor ke polisi, melainkan pulang untuk mandi terlebih dahulu, orang yang menderita gangguan obsesif-kompulsif kebersihan. Menurut ingatan Zhao Qian, pada hari kejadian, dia sedang memancing dan piknik bersama klien besar perusahaan. Kemudian kliennya ada urusan dan pergi lebih dulu, dia pun membereskan peralatan pancing dan bersiap untuk pergi. Akibatnya, pada saat ini, kecelakaan tak terduga terjadi, seseorang yang misterius tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Ketika dia sadar kembali, matanya sudah ditutup dengan kain hitam, jadi dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Jadi mengapa kami baru saja menyebutkan kasus pembunuhan?
Dia langsung tahu itu Yang Youmo karena orang yang meneleponnya hari itu adalah saya. Ternyata orang yang memerintahkan Yang Youmo untuk pergi ke neraka hari itu adalah Zhao Qian. Di bawah paksaan si pembunuh, dia memaksa Yang Youmo untuk mempercepat mobilnya hingga 154 mil per jam, lalu menurunkan jendela mobil, mengambil foto speedometer dengan telepon dan menghapusnya. Hapus. Dia memaksa saya untuk memotretnya karena memotretnya saya hampir mati. Siapa dia? Saya harus membunuhnya. Mendengar kekasihnya berteriak kesakitan, Yang Youmo hanya bisa patuh mengikuti perintah si pembunuh. Akhirnya dia memakai alat pengukur ketinggian yang diberikan si pembunuh. Satu persatu menaiki tiang menara setinggi 92 m. Mengapa harus 92 m? Tidak tahu. Yang Youmo juga pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada saya. Mengapa 92 m? Mengapa? Karena memanjat hingga 92 m. Permainan baru berakhir. Benar saja. Begitu Yang Youmo memanjat hingga ketinggian 92 m, jarum suntik di alat pengukur ketinggian langsung menempel di tubuhnya. Di bawah pengaruh overdosis adrenalin, Yang Youmo akhirnya ketakutan setengah mati. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Zhao Qian sama sekali tidak tahu. Ketika dia sadar kembali, dia sudah dilemparkan ke tempat sampah oleh si pembunuh. Kau lolos, kenapa tidak segera melapor ke polisi? Zhao Qian menjelaskan bahwa orang biasa seperti mereka sama sekali tidak bisa mengerti. Bagi seseorang dengan fobia kebersihan yang parah, baru saja merangkak keluar dari tumpukan sampah, bau busuk itu sebenarnya berarti apa? Apakah dia dan Yang Youmo hanya teman biasa? Kami hanya teman biasa. Pacar Zhao Qian baru saja meninggal. Dia sendiri juga hampir dikubur hidup-hidup oleh si pembunuh di bawah tumpukan sampah. Tapi dia masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan muncul di pesta dansa. Bahkan menghadapi ajakan dari penguntit, dia masih bisa tenang dan menari dengan pihak lain. Dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengendalikan. Saya merasa saya tidak seperti pasangan dansanya, melainkan seperti boneka yang dikendalikan. Direktur wanita yang terlihat manis dan imut ini memiliki hubungan dekat dengan kasus pembunuhan massal. Pesta dansa baru berlangsung setengah jalan. Tiba-tiba seorang wanita tua menerobos masuk ke aula, menuduh Zhao Qian sebagai dalang yang telah menghancurkan seluruh keluarganya. Bibi, apakah Bibi selalu salah paham dengan saya? Jangan berpura-pura tidak bersalah di sini. Dasar wanita iblis yang menekan orang, dasar iblis yang membunuh seluruh keluarga kami. Menghadapi tuduhan tak berdasar dari wanita tua itu, Zhao Qian berpura-pura menyedihkan dan kasihan. Meskipun tidak meledak di tempat, di belakangnya dia mengirim orang untuk membalas dendam pada pihak lain. Saat anak buah itu baru saja pergi, Chongning yang mengunjungi wanita tua itu secara tidak sengaja melihatnya. Awalnya dia hanya merasa ada sesuatu yang aneh dengan kedua orang ini. Sampai dia melihat rumah wanita tua itu berantakan di mana-mana, dia baru menyadari bahwa mungkin mereka yang melakukannya. Barusan dua orang di lantai bawah sangat mencurigakan. Kapten kriminal Zheng Gang buru-buru mengejar. Sementara itu, Chongning mencari jejak wanita tua itu di mana-mana. Setelah melihat foto pemujaan di atas meja menghilang, dia buru-buru melihat keluar rumah. Hasilnya, dia menemukan jejak kaki yang lurus ke atap. Jadi dia mengikuti jejak kaki itu. Benar saja, wanita tua itu memeluk foto pemujaan dan hendak melompat dari gedung untuk bunuh diri. Dalam sekejap mata yang sangat genting, Chongning dengan cepat maju dan menahan wanita tua itu. Biarkan saya pergi, keluarga saya sudah tidak ada lagi. Kau orang baik, terima kasih. Begitu Bibi Zhang selesai berterima kasih kepada Chongning, detik berikutnya dia dengan sengaja melepaskan tangannya dan jatuh dengan keras. Tetapi untungnya, Zheng Gang sudah kembali tepat waktu, menggunakan spray sebagai bantalan penyelamat. Semua orang bersama-sama menahannya dan menangkapnya dengan kokoh. Dari kejadian ini saja, Chongning semakin merasa bahwa Zhao Qian memiliki masalah besar. Bibi Zhang mengatakan dia adalah iblis pembunuh, jadi siapa sebenarnya yang telah dia bunuh? Putra Bibi Zhang, Yang Youmo, atau menantu perempuan dan cucu-cucunya? Tetapi kepergian mereka semua adalah kecelakaan. Semuanya memiliki saksi mata, pernyataan, dan bukti fisik yang lengkap. Bahkan kesimpulan investigasi polisi pun menghasilkan hasil yang sama. Jadi siapa sebenarnya yang dihabisi oleh Zhao Qian? Chongning memeras otaknya, tiba-tiba teringat seorang wanita yang pernah mendatanginya untuk meminta cerai. Tenang, dia telah memikat hati suami saya. Chongning mengambil kartu nama dan melihatnya, orang yang merayu suaminya adalah Zhao Qian. Jadi dia segera mencari pihak lain. Hasil yang mengejutkannya, wanita yang dulunya mewah dan megah, sekarang sedang menjual jeroan sapi di pinggir jalan. Setelah bertanya, dia baru tahu bahwa suaminya sudah lama meninggal. Chongning sangat terkejut sekaligus bertanya kepada pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan Zhao Qian. Dulu itu semua salah paham,
Saya hanya berpikir Bos Hao merayu suami saya. Sebenarnya saya salah menyalahkannya. Bos Hao orang baik, dia selalu peduli pada saya dan anak saya. Terkadang dia bahkan mencari orang untuk mendukung bisnis saya. Chou Ning sangat bingung mengapa sikapnya terhadap Zhao Qian berubah begitu drastis. Tetapi pihak lain tidak nyaman untuk mengatakannya, dan dia juga tidak nyaman untuk bertanya. Jadi dia hanya bisa menyelidiki secara pribadi. Akibatnya, dia tiba-tiba menemukan di perusahaan mengapa dia melakukan itu. Ada banyak rumor di internet, banyak orang mengatakan dia telah menggelapkan dana publik dari obat-obatan Luyun. Semua petunjuk mengarah pada Zhao Qian yang memiliki masalah besar, tetapi tidak dapat diselidiki. Jadi dia hanya bisa fokus pada Nyonya Zhang. Menurut ceritanya, sejak Zhao Qian berhubungan dengan putranya, Yang Youmo, dia telah melakukan segala cara untuk memprovokasi menantunya. Bahkan saat itu menantu perempuannya sedang hamil, hidupnya sangat sengsara. Mengapa tidak melepaskannya? Setelah provokasi Zhao Qian, menantu perempuannya bunuh diri dengan melompat dari gedung tidak lama setelah melahirkan. Putra 5 bulan juga tiba-tiba mati lemas. Bahkan putri menantu perempuan dari pernikahan pertama juga tiba-tiba tenggelam. Semua ini karena Yang Youmo mengenal wanita itu. Untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dilakukan Zhao Qian, Zheng Ge menggunakan alasan bahwa dia membalas dendam pada Nyonya Zhang, pergi ke perusahaan untuk bertanya seperti biasa, dan kebetulan menyebutkan bahwa pihak lain mengatakan dia adalah seorang pembunuh. Itu karena saya dan Yang Youmo pernah menjalin hubungan. Zhao Qian akhirnya mengakui bahwa dia dan Yang Youmo bukan hanya teman biasa. Menurutnya, keduanya bertemu di pameran seni dan dengan cepat jatuh cinta. Tetapi sebelum itu, dia tidak tahu bahwa Yang Youmo adalah seorang pria yang sudah menikah. Hingga dia menemukan di balik potret yang diberikan oleh pihak lain adalah potret keluarga yang dia gambar, Zhao Qian baru menyadari bahwa dia telah memasuki pernikahan orang lain. Sejak saat itu dia sengaja menjaga jarak dengan pihak lain. Tetapi tanpa diduga, semuanya dengan cepat terungkap, menyebabkan Bibi Zhang salah paham padaku, berpikir bahwa aku telah merayu putranya, berpikir bahwa aku adalah penyebab perpecahan keluarga mereka. Apakah kebenarannya sama dengan yang dikatakan Zhao Qian? Pada akhirnya, apakah dia korban atau terlibat dalam kasus ini? Untuk segera memecahkan kasus ini, Direktur Khusus mengundang pengacara perceraian Chou Ning untuk bergabung dengan tim investigasi khusus. Dia dengan cepat menemukan kejanggalan dalam penyelidikan. Sebelum Yang Youmo meninggal, anggota keluarganya juga telah meninggal satu persatu. Apakah Laliwan benar-benar bunuh diri karena cinta? Apakah kematian Tong Tong dan Yang Yan benar-benar kecelakaan? Zhao Qian jelas memiliki kecurigaan pembunuhan, tetapi polisi tidak berani menangkapnya. Bahkan setelah dia menelepon, semua orang termasuk direktur harus meminta maaf padanya. Grup Luyun bukanlah tempat yang bisa kalian selidiki sesuka hati. Kalian menunda produksi grup Luyun berarti kalian menunda perkembangan ekonomi Hong Kong. Sebagai perusahaan pembayar pajak nomor 1 di seluruh kota bahkan seluruh provinsi, Zhao Qian memang memiliki modal untuk bersikap arogan. Tetapi dia juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kasus ini. Setelah mengetahui pacarnya sudah menikah, dia masih secara terbuka menunjukkan kasih sayangnya di depan keluarganya. Bahkan memaksa pihak lain untuk segera mati saat hamil. Sudah hidup begitu sengsara, kenapa tidak melepaskan saja? Di bawah provokasi Zhao Qian, Laliwan akhirnya memilih untuk melompat dari gedung untuk bunuh diri. Setelah dia meninggal, putranya yang berusia 5 bulan tiba-tiba meninggal karena mati lemas, bahkan putrinya pun tiba-tiba tenggelam. Akhirnya suaminya sedang keluar di jembatan timbangan. Menggabungkan kebetulan yang tidak biasa ini, Chou Ning berpikir bahwa kematian mereka mungkin semua disebabkan oleh manusia. Untuk memverifikasi dugaannya, dia kembali ke tempat Laliwan melompat dari gedung tahun itu. Menurut polisi, bayi itu tiba-tiba mati lemas di dalam box bayi ini. Saat itu, tangan dan kakinya bergerak tak terkendali, terbungkus selimut di kepalanya, dan akhirnya menyebabkan tragedi seperti itu. Saat itu, posisi ini berhadapan dengan monitor bayi. Karena di ruangan tempat kejadian perkara ada kamera pengawas, maka kemungkinan bayi dibunuh sementara dikesampingkan. Kemudian adalah kamar putrinya, tetapi selain beberapa gambar yang digambar gadis kecil itu, tidak ada informasi berguna yang ditemukan. Saat ini, satu-satunya titik mencurigakan yang mungkin ada adalah apakah Laliwan melompat dari gedung karena hubungan yang retak atau tidak. Berdiri di posisi tempat dia melompat dan melihat ke bawah, Chou Ning tiba-tiba memiliki penemuan besar. Ketinggian rumah Laliwan adalah 92 m, sedangkan suaminya, Yang Youmo, secara kebetulan tergeletak di kren setinggi 92 m. Dan sebelum Yang Youmo meninggal, si pembunuh juga memerintahkannya untuk mengendalikan kecepatan mobil pada 154 km per jam. Apa hubungan antara dua angka 154 dan 92? Saya mengerti. Kecepatan kuadrat sama dengan 2 kali percepatan gravitasi, G diambil 10, ketinggian H adalah 92, akar kuadrat kemudian
kemudian dikalikan 3,6 untuk mengubah menjadi kecepatan 154,4. Kapten Zheng Gang tiba-tiba mengerti. Tidak heran si pembunuh ingin Yang Youmo membuka jendela mobil saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Ternyata dia ingin dia mengalami sendiri perasaan saat Laliuan melompat dari gedung dan melempar Zhao Qian yang menderita obsesi kebersihan dan tumpukan sampah juga untuk membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Analisis seperti ini, si pembunuh sedang membalas dendam untuk Laliuan. Anda benar, Laliuan adalah penyebab dari kasus ini. Dan juga anak itu, begitu kata-katanya selesai, foto keluarga 4 orang di rak buku tiba-tiba jatuh, seolah mengingatkan mereka bahwa mereka telah menemukan arah yang tepat untuk memecahkan kasus ini. Menurut penyelidikan, sebelum Laliuan meninggal, dia pergi ke toko ibu dan anak dengan panik dan memberitahu pemilik toko bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Tetapi setelah melihat banyak kamera pengawas di pusat perbelanjaan, tidak ditemukan ada orang di belakangnya. Selain itu, pemilik toko juga mengatakan bahwa Yang Youmo tidak mencintai Laliuan. Lagu apa ini? Petak Umpet. Chongning terkejut menemukan bahwa lagu yang mengancam Yang Youmo adalah lagu Petak Umpet ini. Tetapi pemilik toko berkata, kedua anaknya sangat suka mendengarkan lagu ini, sebuah lagu yang sering didengarkan oleh Yang Youmo mengapa bisa mengancamnya sampai mati. Di balik lagu ini, ada orang yang bermain petak umpet denganku, petunjuk ini dia nggak putus. Polisi harus menyelidiki adrenalin di tubuh Yang Youmo, tetapi karena narkoba merajalela di pasar, penyelidikan asal-usulnya juga sangat sulit, jadi Zheng Qiang memutuskan untuk membaginya menjadi 2 jalur. Mereka langsung pergi ke perusahaan farmasi Zhao Qian, menyelidiki asal-usul adrenalin. Siapa sangka pihak lain begitu hebat, satu panggilan telepon bisa memanggil direktur. Tetapi setelah memarahi beberapa orang, direktur tiba-tiba mengubah arah. Apakah kalian menyelidiki secara legal dan masuk akal? Direktur Zhao akan mempersulit kalian. Baiklah, saya akan mengawasi kalian di sini. Setelah kalian selesai menyelidiki, segera ikuti saya. Ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Zhao Qian. Karena harga diri, dia terpaksa setuju agar polisi menyelidiki di sini. Tetapi apa yang bisa diselidiki hanya dari buku-buku. Setelah mereka pergi, Zhao Qian segera menelepon kaki tangannya, menyuruhnya untuk menyelidiki apakah sebelum Yang Youmo meninggal, ada yang menjual adrenalin kepadanya. Tidak lama kemudian, seorang penjudi bernama Zhu Qiang ditemukan, di bawah ancaman dan bujukan kaki tangan. Akhirnya dia menemukan orang yang membeli adrenalin pada hari kejadian, tetapi orang ini menderita penyakit Alzheimer. Tidak peduli bagaimana Zhu Qiang memberi petunjuk, pihak lain tidak ingat pernah membeli obat darinya. Zhu Qiang awalnya ingin menipu sejumlah uang tutup mulut. Siapa sangka, insiden itu terjadi sebelum itu. Setelah selesai berjudi, dia bersiap untuk pulang. Akibatnya, ketika melewati sebuah gang kecil, dia tiba-tiba diserang oleh orang misterius. Segera setelah itu, orang itu menyuntikkan obat yang tidak dikenal ke dalam tubuhnya, lalu menyalakan hitungan mundur 10 menit di ponselnya. Kita main game, kalau menang hidup, kalau kalah mati. Tempat ini hanya 1,5 km dari rumah sakit. Dari sekarang sampai kamu berhenti bernapas tidak lebih dari 10 menit. Lari, jangan kalah seperti Yang Youmo, seseorang yang baru saja diserang di kepala. Bagaimana bisa berjalan 1,5 km dalam waktu sesingkat itu? Hasilnya tidak terduga, Zhu Qiang meninggal tepat di depan pintu ruang gawat darurat rumah sakit. Dan orang misterius itu juga mencoret namanya di buku catatan. Pada saat yang sama, Chongning juga secara kebetulan bertemu dengan orang yang menderita penyakit Alzheimer itu. Tetapi dia segera menyadari, pihak lain adalah ahli otak yang menyelamatkan putrinya bertahun-tahun yang lalu. Tetapi Chongning mungkin tidak bisa membayangkan, dermawan itu mungkin adalah pembunuh yang selalu membalas dendam untuk Laliuan. Polisi tidak sengaja menemukan, kamar tidur utama tersangka jelas hanya setengah ranjang yang digunakan untuk tidur, setengah lainnya sudah penuh debu. Tetapi pihak lain bersikeras mengatakan bahwa tadi malam saat kasus terjadi, dia sedang tidur di rumah bersama istrinya. Anda yakin? Yakin? Liao Runhai, apa menurut Anda polisi sedang santai, duduk mengobrol dengan Anda? Liao Runhai berulang kali menekankan bahwa dia tidak berbohong. Karena sebenarnya dia punya 2 rumah, saat kasus terjadi dia memang sedang tidur di rumah lain. Apa-apaan 2 rumah, itu namanya simpanan. Setelah itu polisi memverifikasi, Liao Runhai tadi malam memang memiliki alibi yang sempurna. Jika orang itu bukan dia yang celakai, lalu mengapa di tempat kejadian perkara, ada bidak catur yang menempel sidik jarinya? Ini ada orang yang menjebak saya, lalu katakan padaku siapa yang akan menjebakmu. Tadi malam Zhu Qiang baru saja menang uang dari kasino dan pulang, hasilnya ketika melewati sebuah gang kecil, dia tiba-tiba diserang di bagian belakang leher dengan tongkat besi oleh orang lain. Segera setelah itu, orang misterius itu menyuntiknya dengan dosis adrenalin dan menggunakan ponselnya untuk menyalakan hitungan mundur 10 menit. Tempat ini hanya berjarak 1,5 km dari rumah sakit. Jika dalam waktu 10 menit tidak bisa sampai, maka dia pasti akan mati. Dengan demikian, Zhu Qiang menyeret tubuhnya yang berat, berjuang untuk lari menuju rumah sakit, tetapi pada akhirnya masih terlambat 1 langkah.
mendengar berita suaminya meninggal. Reaksi pertama Wu Ping, istrinya, bukanlah kesedihan, melainkan segera mencangkokkan ginjal suaminya untuk putranya. Tetapi karena kematian Zhu yang terkait dengan kasus kriminal, polisi untuk sementara tidak berani mengambil keputusan. Selama proses menunggu hasil, Chongning secara tidak sengaja melihat tangan Wu Ping penuh luka, bahkan luka di pergelangan kakinya baru saja sembuh. Melihat tatapan pihak lainnya menghindar, Chongning tiba-tiba memiliki firasat buruk. Pada saat ini, sebuah panggilan telepon dari direktur mengganggu pikirannya. Karena operasi ginjal anak itu sudah dekat, setelah mempertimbangkan semua aspek, direktur menyuruh mereka untuk segera melakukan operasi. Direktur segera menyelidiki kematian Zhu Qiang. Yang membuat semua orang marah adalah bahwa orang ini adalah penjudi yang busuk, sampah keluarga. Karena dia membuat musuh dengan banyak orang di luar, dia melampiaskan kemarahannya pada istri dan putranya. Pada dasarnya, setiap hari dia pulang dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mereka. Meskipun kematiannya tidak disayangkan, polisi masih memiliki kewajiban untuk menyelidiki niat pembunuhan. Namun, tempat kejadian perkara berada di area tanpa kamera, bahkan tidak ada lampu jalan. Saat polisi hendak pergi dengan tangan kosong, Chongning menemukan sebuah bidak catur berlumuran darah di pinggir jalan. Setelah diperiksa, jejak darah di atasnya adalah milik Zhu Qiang dan ada juga sidik jari yang tersisa. Setelah dibandingkan, pemilik sidik jari itu bernama Liu Runhai. Kami sudah memeriksanya, Zhu Qiang berutang pada Liu Runhai dan ada orang yang pernah melihat Liu Runhai memijat Zhu Qiang. Dengan demikian, polisi segera memanggil Liu Runhai, tetapi menghadapi semua pertanyaan, dia bisa menjawab dengan lancar. Kekerasan untuk menagih utang, membunuh orang, mengapa saya harus membunuhnya, dia sudah pergi, siapa yang akan membayar saya, siapa orang yang paling tidak ingin dia mati di seluruh dunia. Dan bidak catur berlumuran darah yang menempel sidik jari itu memang diberikan oleh Liu Runhai kepada Zhu Qiang, tetapi ini hanya benda untuk mereka mencatat utang, tidak menunjukkan masalah apapun. Akhirnya, karena Liu Runhai memiliki alibi yang jelas, polisi harus membebaskannya. Bos Hao, kita bertemu lawan, ada orang yang menyalahkan kematian Zhu Qiang pada saya. Setelah petunjuk Liu Runhai terputus, mereka hanya bisa berharap untuk memahami Wu Ping. Zhu Qiang bisa dibilang tidak memiliki kemanusiaan, alasan dia setuju untuk menyumbangkan ginjalnya untuk putranya sebenarnya adalah untuk mengambil uang sumbangan dari orang-orang baik untuk berjudi. Saya tidak melihat 1 sen pun. Sungguh, kalian bisa pergi memeriksa di mana saya Zhu Qiang telah dirugikan. Menghadapi pertanyaan Kapten Zhenggang, Wu Ping tergagap dan tidak bisa menjawab. Saat itu saya sedang bekerja, setelah pulang kerja saya langsung pulang untuk memasak untuk Xiao Hua. Setelah pulang kerja saya langsung pulang, saya membeli beberapa barang di luar pemukiman, membeli sebotol kecap. Jawaban Wu Ping selalu membuat orang merasa dia menyembunyikan sesuatu. Tepat pada saat ini, Departemen Teknis dari log obrolan Zhu Qiang menemukan sebuah nama yang khusus membeli dan menjual organ tubuh manusia. Menurut pengakuan pihak lain, Zhu Qiang telah menandatangani perjanjian dengan dia untuk menyediakan kornea berbayar. Selama putranya meninggal, Zhu Qiang akan segera mengambil kornea putranya untuk ditukar dengan uang. Artinya, Zhu Qiang adalah orang yang paling berharap putranya, Xiao Hua, mati. Benar-benar bajingan, tetapi pemecahan kasus masih harus didasarkan pada bukti. Tepat pada saat ini, Chongning membuat penemuan besar dalam laporan kasus Zhu Qiang. Pukulan di belakang lehernya ternyata disebabkan oleh tangan kiri. Orang yang membunuh Yang Youmo adalah orang yang sangat canggih. Apakah orang seperti itu akan menggunakan benda tumpul untuk memukul bagian belakang leher Zhu Qiang? Apakah akan menggunakan cara ini? Kita harus pergi ke rumah Wu Ping lagi. Tidak ada yang bisa menduga orang yang menyerang Zhu Qiang adalah istrinya. Wu Ping terkejut menemukan bahwa suaminya ingin menjual kornea putranya. Jadi dia dengan marah menggunakan tongkat besi untuk memukul pihak lain. Tetapi ketika masalah itu terungkap, dia memberitahu polisi bahwa dia dianiaya. Karena ketika dia bersiap untuk menyerang Zhu Qiang, tiba-tiba seorang pria muncul dan menghentikannya. Pikirkan putramu, apakah pria itu yang membunuh Zhu Qiang? Wu Ping awalnya ingin merahasiakan rahasia ini selamanya. Siapa sangka Chongning segera melihat kelemahan dia. Pukulan di belakang leher Zhu Qiang adalah perbuatannya karena dia kidal. Akhirnya di bawah tekanan, Wu Ping mengakui kebenaran bahwa dia telah membunuh suaminya. Tetapi ketika ditanya tentang detail proses kejahatan, dia tampak sangat tegang, mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun karena ketakutan. Lalu mengapa Anda ingat hanya membeli sebotol kecap yang sama sekali tidak terpakai? Jelas masih ada setengah botol kecap yang belum habis. Tetapi dia sengaja setelah membunuh, pergi ke supermarket untuk membeli botol baru. Jelas pihak lain berusaha menyembunyikan sesuatu. Orang itu bukan dia yang celakai. Dokter forensik menganalisis waktu keracunan, telah menghitung waktu Zhu Qiang disuntikkan racun.
Waktu itu, hampir bersamaan dengan waktu dia membeli kecap di bawah kamera di toko serba ada. Dari toko serba ada ke tempat kejadian perkara membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kecuali dia bisa membelah diri, jika tidak itu tidak mungkin membeli kecap dan membunuh orang pada saat yang sama. Siapa yang dilindungi oleh Wu Ping? Di bawah bujukan antusias Chong Ming, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata hari itu dia sedang bersiap untuk bertindak. Seorang pria berpakaian aneh tiba-tiba muncul dan menghentikannya untuk menciptakan alibi bagi Wu Ping. Pihak lain memintanya untuk mengendarai mobil pulang dalam waktu 15 menit yang berjarak 4 km, lalu pergi ke toko kecil yang familiar, membeli beberapa barang biasa. Yang paling penting adalah harus meninggalkan kesan mendalam pada pemilik toko. Oleh karena itu, Wu Ping sebelum membeli kecap juga sengaja memecahkan sebotol. Mengapa Anda melindunginya? Karena dia telah menyelamatkan Xiao Hua. Menurut Wu Ping, pihak lain tidak hanya membantunya melarikan diri dari suaminya yang kejam, tetapi juga membantu putranya mendapatkan operasi transplantasi ginjal. Ini jelas merupakan dermawan besar baginya, tetapi hukum tidak mengikuti kemanusiaan. Polisi masih harus mencari tahu pelaku sebenarnya di balik itu. Tepat ketika kasus itu menemui jalan buntu, Departemen Teknis tiba-tiba mengirimkan kabar baik. Mereka berhasil memulihkan rekaman video pengawasan. Isinya adalah korban sebelumnya pernah terlibat pertengkaran dengan orang lain. Meskipun gambarnya sangat buram, Chong Min masih segera mengenali tersangka bernama Liu Banham. Adalah seorang dokter neurologi yang pernah menyelamatkan nyawa putrinya. Dengan perasaan campur aduk, dia dan Zhenggang pergi untuk menyelidiki. Menghadapi pertanyaan, Liu Banham mengakui bahwa dia mengenal Yang Youmo. Alasan mengapa terjadi konflik dengan pihak lain adalah karena dia telah membakar lubang di lukisan pria itu. Setelah itu, polisi juga menemukan lukisan itu di tempat kejadian. Tetapi melihat penampilannya yang gila sekarang, dia tidak terlihat seperti orang normal. Obat untuk penyakit Alzheimer ditemukan di tempat sampah. Ini menunjukkan bahwa dia menderita Alzheimer. Sudah diverifikasi, rekam medisnya nyata. Rumah sakit memiliki catatan medis Liu Banham. Dia benar-benar menderita Alzheimer. Itu adalah demensia pada orang tua. Namun Chong Nin merasa sedikit sulit untuk percaya. Seorang ahli bedah saraf otak terkemuka di dunia. Bagaimana bisa dia menderita Alzheimer? Dengan sikap curiga, dia diam-diam mengikuti Liu Banham. Makan mie lupa membayar, membuang sampah di bawah, dan membawa pulang kantong sampah. Semua tanda menunjukkan bahwa dia benar-benar bukan orang normal. Kembali ke rumah, Chong Nin memeras otaknya untuk menganalisis hubungan di balik kasus pembunuhan itu. Kematian taekwondo yang kuat mungkin terkait dengan penyelundupan obat-obatan terlarang. Dan pembunuh setiap kali dapat mengontrol waktu hilangnya korban. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki pengalaman medis tertentu. Ditambah orang yang telah menyerang Yang Youmo dan menculik Zhao Qian, memiliki pemikiran yang sangat hati-hati. Oleh karena itu, pembunuhnya tidak akan menjadi Liu Banham yang menderita Alzheimer. Tidak disangka bahkan karakter sebesar ini pun ikut terlibat. Zhao Qian dari grup Luyun Shao, musuh Zhao Qian. Setahun yang lalu Zhao Qian mengemudi menerobos lampu merah dan menabrak seseorang. Ini bukan pertama kalinya Zhao Qian menerobos lampu merah. 5 tahun yang lalu dia ditangkap oleh polisi lalu lintas. 5 tahun yang lalu, Chong Nin tiba-tiba teringat. Alasan Liu Banham menjadi seperti ini. Itu semua karena dia menyaksikan sendiri putrinya meninggal secara tragis. Tetapi pengemudi yang menyebabkan tabrakan itu melarikan diri. 5 tahun berlalu masih belum tertangkap. Jadi, apakah orang yang menabrak putri Liu Banham saat itu adalah Zhao Qian? Atau mungkin Liu Banham telah memastikan bahwa Zhao Qian adalah pengemudi saat itu. Jadi dia mulai membalas dendam padanya. Jika orang yang menabrak Liu Yifan adalah Zhao Qian, maka Liu Banham adalah tersangka terbesar. Tepat ketika Chong Nin mulai meragukan identitas Liu Banham, ada orang lain yang ditutupi. Kali ini adalah sepupu Yang Youmo. Penyebab kematiannya juga karena overdosis adrenalin. Dan kebetulan korban ditutupi pada pukul 10.30 malam. Tetapi pada pukul 11 malam itu, Chong Nin melihat Liu Banham kembali ke rumah entah dari mana. Di dekat sini ada apotek, kenapa harus pergi sejauh itu untuk membeli? Pria itu jelas keluar untuk membuang sampah, tetapi tiba-tiba masuk ke sebuah toko ramen. Dan setelah selesai makan dia bahkan tidak membayar, membawa kantong sampah pulang. Sampai dia naik tangga pulang, pria itu baru menyadari ada kantong sampah tambahan. Jadi dia mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya, sampai dia melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan yang tertulis di sana. Pria itu baru mengerti, buru-buru turun ke bawah untuk membuang kantong sampah ini. Hanya saja orang yang menderita Alzheimer yang begitu parah menjadi tersangka utama dalam sebuah kasus. Karena waktu kematian korban adalah pukul 10.30 malam, dan pada pukul 11 malam itu, Chong Nin kebetulan melihatnya kembali ke rumah dari luar. Saat itu Liu Banham berkata, dia pergi membeli obat dari apotek di luar, tetapi setelah melihat bonnya,
Chongnin menyadari ada sesuatu yang salah. Di dekat sini ada apotek, kenapa harus pergi sejauh itu untuk membeli? Di sana banyak promosi. Anda sudah menjadi orang kaya, jadi Anda lupa cara hidup orang biasa. Saat itu Chongnin merasa sedikit malu setelah mendengarnya, jadi dia tidak terus bertanya. Tetapi keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa orang yang meninggal juga disuntik overdosis adrenalin, dia segera mencurigai Liu Banham untuk memverifikasi dugaannya. Dia pergi ke apotek yang dikunjungi Liu Banham malam itu setelah melihat kamera pengawas dan mengonfirmasi. Dia memang masuk dan membeli 4 botol obat untuk Alzheimer, berhenti pukul 10.55. Saat ini sekitar 25 menit setelah kematian Xiao Daide. Jadi mereka mulai menghitung waktu dari sini ke rumah Xiao Daide. Satu arah 25 menit, pulang pergi 50 menit, ada cukup waktu untuk melakukan kejahatan. Liu Banham sangat mencurigakan karena kamera pengawas di area ini hampir tidak berguna. Jika itu dia akan lebih familiar dengan jalan daripada polisi, membutuhkan lebih sedikit waktu. Jadi kecurigaan Liu Banham semakin besar. Jadi polisi segera memanggilnya, berpikir bahwa hanya dengan memasang alat pendeteksi kebohongan padanya, mereka bisa menilai apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tetapi yang mengejutkan, Liu Banham dengan jelas mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh Xiao Daide, tetapi kurva pada alat pendeteksi kebohongan tidak berfluktuasi sama sekali. Tepat pada saat ini, polisi menemukan seorang saksi, dia adalah tetangga Xiao Daide. Malam itu, dia melihat dengan mata kepala sendiri seseorang keluar dari kamar pria itu. Polisi meminta tetangga itu untuk mengidentifikasi, tetapi jawaban wanita itu di luar dugaan semua orang. Bukan, apakah Anda yakin bukan dia? Yakin? Orang itu sangat gemuk, sosoknya sangat berbeda dengan orang di sana. Begitu gemuk sehingga orang itu juga bisa melihatnya. Jadi itu pasti bukan dia. Akhirnya karena kurangnya bukti, polisi harus membebaskan Liu Banham yang tidak bersalah. Dan setelah memeriksa sampel kulit yang diambil dari mulut Xiao Daide, juga ditemukan bahwa itu bukan milik Liu Banham. Sepertinya memang bukan dia yang membunuh. Tetapi Chongnin masih curiga, jadi dia mengikuti pria itu ke pemakaman. Liu Banham awalnya ingin mengunjungi putrinya yang telah meninggal. Tetapi karena demensianya kambuh, dia bahkan tidak ingat di mana batu nisan putrinya. Melihat penampilannya yang menangis pilu, Chongnin berpikir apakah dia benar-benar salah lihat, apakah dia baru saja mencurigainya. Di dalam hatinya ada sedikit ketidaknyamanan, apakah Liu Banham benar-benar difitnah? Jawabannya tentu saja tidak. Setelah Chongnin menyerah untuk tidak mengikutinya lagi, dia segera pergi ke sebuah ruangan kecil yang gelap. Di dinding tergantung semua informasi tentang pengusaha wanita terkenal Zhao Qian. Terakhir kali dia ditangkap dan dilempar ke tempat sampah, orang di balik itu adalah Liu Banham. Tidak hanya itu, dialah yang memanipulasi Yang Youmo di jembatan, dan orang yang membunuh Zhu Qiang tentu saja juga dia. Setelah itu dia juga sengaja menyalahkan anak buah Zhao Qian, tetapi Xiao Daide benar-benar tidak dibunuh olehnya. 2 hari yang lalu, pihak lain di internet mengumumkan akan membocorkan berita mengejutkan tentang Zhao Qian. Berita ini kebetulan dilihat oleh Liu Banham. Untuk membalas dendam atas putrinya yang ditabrak mati oleh Zhao Qian, dia segera mencari Xiao Daide, berharap dapat bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Zhao Qian. Ini adalah buku harian yang ditulis Lekuyan sebelum bunuh diri. Di dalamnya ada alasan sebenarnya mengapa dia memilih untuk pergi. Tidak dapat lepas dari kaitannya dengan Zhao Qian. Barang-barang yang Anda berikan kepada saya, biarkan saya yang mengurusnya. Liu Banham awalnya berencana, malam berikutnya akan mencarinya untuk mendapatkan informasi. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia menemukan pihak lain telah meninggal secara tragis di sofa. Barang-barang juga telah diambil, bahkan pelakunya meniru cara dia melakukannya, untuk menimpakan semua kecurigaan padanya. Tapi Xiao Daide juga patut disalahkan, dia sendiri yang menelepon Zhao Qian, awalnya berencana untuk memeras pihak lain dengan informasi yang ada di tangannya. Siapa sangka pihak lain begitu kejam dan jahat, langsung mengirim orang ke rumah untuk membunuhnya. Tetapi anak buah Zhao Qian setelah mendapatkan informasi, sengaja menyembunyikannya dari majikannya karena di dalamnya merekam pengakuan setelah Yang Youmo melakukan kesalahan. Seluruhnya adalah bukti yang menuduh Zhao Qian telah memerintahkannya untuk membunuh. Dia hanya perlu berbicara, saya akan membuat istri saya menghilang. Tetapi saya suka memonopoli cinta Anda. Dia berbicara lagi, saya akan membuat anak itu ikut. Saya tidak ingin berbagi Anda dengan siapapun. Katakan saja itu adalah kecelakaan. Tetapi jika bukan Zhao Qian, hal ini juga tidak akan terjadi. Maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu Anda. Saya telah terpesona oleh Zhao Qian. Dia jelas hanya seorang penjaga keamanan, tetapi setiap kali dia meminta Zhao Qian secara pribadi membukakan pintu mobil untuknya. Dan setiap kali larut malam, dia secara khusus mengundangnya ke kamar pribadinya. Selama penjaga keamanan sedikit menggerakkan tangannya, Zhao Qian segera mengerti maksudnya, sambil tersenyum menuangkan anggur merah untuknya. Saudara
Saudara KAI, Anda sudah melihat videonya, kan? Sudah, lalu bagaimana perasaan Anda? Penjaga keamanan berani bertindak begitu sombong karena dia memegang bukti pembunuhan wanita itu. Meskipun kartu memori tadi rusak karena anggur, tetapi sebenarnya dia masih memiliki salinan cadangan untuk memohon pihak lain menyerahkan salinan cadangan itu. Zhao Qian hanya bisa menahan rasa jijiknya, memenuhi semua permintaannya, tetapi Liu Runkai dengan sengaja memegang erat gelas anggur itu, memintanya untuk mengambil botol anggur dan mengisinya sampai penuh untuknya. Meskipun hatinya sangat tidak nyaman, Zhao Qian masih harus melayaninya sambil tersenyum. Saudara KAI, kita berada di pihak yang sama. Tentu saja saya sangat ingin seperti Bos Hao, mengikuti jalan yang benar. Syarat Liu Runkai sangat sederhana. Dia melambaikan tangannya ke arah Zhao Qian, memberi syarat agar wanita itu mendekat dan mendengarkan dengan jelas. Setelah ini, dia tidak ingin menjadi anjing orang lain lagi, tetapi ingin duduk setara dengan Bos Hao. Ambisinya begitu besar. Zhao Qian tidak bisa tidak setuju. Tepat ketika Liu Runkai berpikir dia akhirnya menjadi atasan, kecelakaan terjadi. Saya sangat ingin memeluk putra saya. Di mana putra saya? Bukankah Anda mengatakan Bos Hao sudah menjemputnya ke perusahaan? Bos Hao yang mana? Bos Hao yang lain. Zhao Qian itu, Liu Runkai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jadi dia buru-buru pergi ke perusahaan untuk mencari Zhao Qian. Bos Hao, jika ada masalah, serang saja saya. Jangan sentuh putra saya. Itu karena dia tidak setia lebih dulu. Zhao Qian juga hanya memberinya pelajaran. Dia menggambarkan Liu Runkai bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing, karena setidaknya anjing mainan tidak menggigit orang. Jika ingin putranya pulang dengan aman, dia harus menyerahkan salinan cadangan terlebih dahulu. Liu Runkai hanya bisa patuh, tetapi berapa banyak yang dia cadangkan, Zhao Qian tidak yakin, tetapi dia tidak khawatir karena ada atau tidak itu tidak penting. Saudara KAI, saya katakan satu hal. Dengarkan baik-baik, bukti dapat disalin menjadi banyak salinan, tetapi orang tidak. Maksud Xiao Zhao Qian adalah, setelah ini begitu dia berani membocorkan rahasia gelapnya, maka putranya mungkin suatu hari akan menghilang. Ada orang yang mengantar Abao pulang, Liu Runkai tidak berani mempertaruhkan nyawa putranya, jadi dia hanya bisa terus patuh menjadi anjing Zhao Qian. Seperti itulah yang benar. Saya sudah bilang, apa bagusnya melihat cahaya, seperti putra kecil Anda pasti tidak berani membiarkannya melihat cahaya lagi, kan? Liu Runkai marah tetapi tidak berani berbicara. Selanjutnya, Zhao Qian juga memberinya tugas baru, karena dia melihat di lantai bawah perusahaan, ada sepasang ibu dan anak sedang bersembahyang. Mereka adalah istri dan anak dari seorang direktur senior di perusahaan. Meskipun rumor mengatakan pihak lain bunuh diri, tetapi melihat tingkat kegilaan Zhao Qian, kepergian direktur sepertinya tidak sesederhana itu untuk mencegah mereka membuat masalah. Liu Runkai menyuruh anak buahnya menendang sesajen di tanah. Kami hanya membenturkan kepala beberapa kali lalu pergi. 2 hari ini saya terus bermimpi tentang Qian Cheng. Saya merasa dia tidak bisa pergi dengan tenang. Kami membenturkan kepala beberapa kali lalu pergi. Dia sendiri yang bunuh diri. Apa yang perlu dikeluhkan? Melihat Fang Jinchun tidak datang untuk mencari masalah. Anak buahnya juga tidak berniat untuk berdebat dengannya lagi, tetapi pada saat ini di atap, ada seorang pria bertopeng diam-diam mengamati semuanya. Tidak lama kemudian, putra Fang Jinchun menghilang secara misterius. Ketika dia sedang panik mencari di seluruh jalan, putranya kembali ke rumah sendiri. Tanpa diduga, Bos Hao yang telah menculik anak itu, berkat orang misterius itu yang datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Anak itu beruntung bisa lolos dari tangan orang jahat. Setelah itu dia mengantar ibu dan anak itu pulang. Hasilnya begitu membuka pintu, sudah menemukan hutan itu dipenuhi bensin. Fang Jinchun segera menebak pasti Bos Hao yang mengirim orang untuk melakukannya. Pada saat ini Liu Banham di sampingnya menambahkan bahan bakar ke api, menawarkan untuk membantunya pergi untuk membunuh Zhao Qian bersama-sama. Karena dia tahu kematian suami Fang Jinchun bukanlah bunuh diri, Qian Cheng memang melukai dirinya sendiri, tetapi orang yang memasukkan tali ke lehernya adalah orang lain. Saya tahu, tetapi saya tidak punya bukti. Inilah kehebatan Zhao Qian. Dia tidak pernah bertindak sendiri. Di bawah hasutan Liu Banham, Fang Jinchun menelepon Zhao Qian, menuduhnya sebagai orang yang telah menyakiti suaminya, dan menyatakan bahwa dia masih memiliki bukti penting yang ditinggalkan oleh suaminya. Jika dia tidak ingin reputasinya hancur, malam ini datanglah sendirian ke Taman Asmara untuk bertemu. Untuk menghilangkan masalah ini, Zhao Qian mengatur Liu Runkai untuk menyergap di dekat taman. Hasilnya pihak lain tidak datang. Waktu dan tempat semuanya ditentukan olehnya. Apakah kalian ketahuan olehnya? Tepat ketika Zhao Qian berpikir dia ditipu, Liu Banham diam-diam mendekatinya, berencana menggunakan overdosis adrenalin untuk meracuninya, tetapi sekelompok besar polisi tiba-tiba datang. Meskipun Liu Banham segera mundur,
Chongnin masih menemukan jejak kaki yang ditinggalkan di dekatnya. CEO wanita itu jelas telah membunuh orang, tetapi menghadapi polisi dia sama sekali tidak panik. Sebaliknya dia dengan tenang menelepon Kepala Biro Keamanan Publik. "Halo Kepala Biro Zhang, saya Zhao Qian." Hanya 3-4 kalimat singkat sudah membuat Chongnin benar-benar kehilangan kualifikasi untuk menyelidikinya, mengira dengan begitu bisa lolos dari hukuman hukum. Tapi Zhao Qian tidak pernah menyangka, dia ditargetkan oleh seorang psikopat yang telah membunuh 3 orang. Untuk mendekati Zhao Qian, Liu Banham meminta musuhnya menelepon untuk memancingnya keluar, tetapi tepat ketika dia bersiap untuk bertindak, Chongnin tiba-tiba membawa sekelompok polisi untuk menyelidiki Zhao Qian. Karena mereka tiba-tiba menemukan di siang hari, pengawal dan penjaga keamanan perusahaan Zhao Qian terus-menerus digerakkan, dengan keamanan yang sangat ketat, seolah-olah seseorang ingin menyerang Zhao Qian. Namun, sebelum polisi menemukan Zhao Qian, dia tampaknya terprovokasi oleh sesuatu, dan melemparkan kelinci putih ke dalam kandang anjing dengan tangannya sendiri, mendengarkan suara anjing pemburu yang merobek mangsanya. Dia tampak sangat bersemangat, tenggelam di dalamnya, dan tidak menyadari setetes sirup memercik di wajahnya. Chongnin tahu dia menderita fobia kebersihan, jadi dia dengan ramah menunjuk ke wajahnya, "Ada apa?" "Fobia kebersihan." Saat Zhao Qian mencuci mukanya, polisi juga menggeledah sekeliling rumah keluarga Zhao. Tidak lama kemudian, seorang polwan tiba-tiba menemukan jejak kaki. Chongnin menilai dari kedalamannya bahwa orang ini pasti baru saja pergi, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan sebuah kalung. Chongnin selalu merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah mengingatnya dengan seksama, dia mengonfirmasi bahwa itu persis sama dengan kalung yang dikenakan Fang Qingchun di tangannya. Tapi mengapa dia datang menemui Zhao Qian? Apakah bos Zhao lari ke sini di tengah malam untuk memberi makan anjing? Apakah seseorang telah menjadwalkan dia untuk datang? Kalian terlalu banyak berpikir, ini adalah rumah tua keluarga Zhao. Hari ini saya hanya ingin kembali dan berjalan-jalan sedikit. Meskipun dia tahu Zhao Qian tidak mengatakan yang sebenarnya, selama dia mengawasinya dan menggunakannya sebagai umpan, cepat atau lambat akan ada mangsa yang menggigit umpan. Pada saat yang sama, Liao Boyan, setelah gagal membunuh Zhao Qian, tiba-tiba menemukan bahwa Fang Qingchun juga diam-diam datang ke tempat kejadian. Keesokan harinya, Chongnin segera menemukan Fang Qingchun. Melihat sepatu olahraga pihak lain yang baru dicuci masih belum sepenuhnya kering, dia langsung mengerti segalanya. "Kami curiga Anda terlibat dalam kasus pembunuhan, Anda harus ikut dengan kami." Fang Qingchun tidak terkejut, karena tadi malam Liao Boyan setelah menemukan dia telah pergi ke rumah leluhur keluarga Zhao. Telah memprediksi bahwa polisi akan datang mencarinya. "Jangan takut, kamu tetap keluar di konter penjualan seperti biasa. Pada saat itu kamu hanya mengatakan seperti yang saya ajarkan. Ingat, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membersihkan nama suamimu." Untuk membersihkan nama suaminya, dia secara proaktif mengakui bahwa tadi malam dia memang pergi mencari Zhao Qian, bahkan pernah berpikir untuk berkonflik dengan pihak lain. Alasan mendalamnya adalah karena lebih dari setahun yang lalu, suaminya pernah berselingkuh dengan Zhao Qian. Tapi tidak lama kemudian, suaminya tiba-tiba berubah pikiran, memeluknya dan terus-menerus meminta maaf. Beberapa hari kemudian, suaminya memilih untuk bunuh diri secara aneh di perusahaan. Berita melaporkan bahwa dia bunuh diri setelah menggelapkan dana publik. Jadi dia pikir, kepergian suaminya pasti terkait dengannya. Sebenarnya, Fang Qingchun awalnya hanya ingin berbicara dengan jelas, tetapi bagaimana mungkin wanita gila dan mesum seperti Zhao Qian mengakui bahwa kematian suaminya ada hubungannya dengan dia. Karena anak-anaknya dia memilih untuk bersabar, tetapi dia tidak menyangka Zhao Qian ingin membasmi rumput hingga ke akarnya. "Dia datang ke rumah saya dan menyiramkan bensin, dia ingin membakar ibu dan anak kami." Polisi kemudian memeriksa dan mengonfirmasi, rumahnya memang disiram bensin, tetapi ada satu hal yang sangat aneh, bensin ini hanya disiram di tempat tidur, tempat lain tidak ada sama sekali. Dari sini bisa dilihat, pelaku sangat berhati-hati saat menyiram bensin, seolah-olah tujuannya hanya tempat tidur ini. Rasanya seperti ingin mengendalikan masalah dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Tepat ketika Chongnin belum bisa menjelaskan, Zhao Qian tiba-tiba muncul di acara penghargaan putrinya. Sebagai sponsor, putrinya telah menerima beasiswa darinya. Semakin Chongnin memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin putrinya mengambil orang seperti itu sebagai panutan, jadi dia mengembalikan semua sertifikat penghargaan dan beasiswa kepada pihak lain. Pada saat yang sama, dia juga secara terus terang bertanya kepada Zhao Qian, apakah dia telah mengirim orang untuk menyiram bensin di rumah Fang Qingchun. Zhao Qian tentu saja tidak bisa mengakuinya, tetapi dia mengatakan bahwa dia telah merusak masa depan suaminya. Jika demikian, kematian suaminya juga sedikit terkait dengan saya. Menurut cerita Zhao Qian, 2 tahun lalu dia tiba-tiba mengetahui bahwa suaminya korupsi dan pihak lain mencoba memohon padanya untuk membantunya menutupinya.
tapi dia tidak setuju, sebaliknya dia melaporkan masalah ini ke grup. Tidak lama kemudian suaminya membakar diri, jadi Fang Qinchun selalu mengejarnya tanpa henti. Setiap orang memiliki ceritanya sendiri membuat Chongnin untuk sementara tidak dapat membedakan siapa yang berbohong. Tapi satu hal yang bisa dipastikan, semua pengawal Zhao Qian belum pernah ke rumah Fang Qinchun. Penyiraman bensin pasti adalah orang di belakang yang mengarahkan Fang Qinchun. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Zhao Qian. Jadi dia sengaja memecah belah hubungan antara keduanya untuk menyelesaikan pembunuhan dengan meminjam pisau. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengubah kita menjadi alat, kan? Beritahu kami, siapa orang itu? Polisi secara tidak sengaja menemukan, di belakang bingkai foto yang terbakar, secara alami ada lubang. Berdasarkan lekukan khusus, mereka menduga tempat ini awalnya harus menyembunyikan kunci, jadi Chongnin dengan cepat menemukan keluarga korban, bertanya apakah dia punya kesan. Qian Cheng punya kunci, setiap hari dia membawanya dan menyembunyikannya. Saya selalu berpikir itu kunci rumah wanita lain. Setelah dia meninggal, saya mencari tetapi tidak pernah menemukannya lagi. Kuncinya ternyata selalu disembunyikan di balik bingkai foto. Mengapa korban sangat menghargai kunci seperti itu? Di dalamnya pasti tersembunyi rahasia yang tidak diketahui siapapun. Menurut ingatan Fang Qinchun, di belakang kunci ada gantungan kunci, dan di atasnya ada beberapa motif. Motif apa? Apakah kunci ini begitu penting? Penting dari petunjuk yang ada. Hanya dengan menemukan kunci misterius ini, kebenaran tentang kepergian suaminya dapat terungkap. Karena ini, Chongnin memintanya untuk mengingatnya dengan seksama, lalu menggambar bentuk gantungan kunci itu di atas kertas. Namun, hal yang membuat Chongnin merasa curiga adalah, ingatan Fang Qinchun tentang kunci ini jelas sangat samar, dan Chongnin, dia sedikit merasa bersalah, karena ini memang bukan pertama kalinya dia menggambar. Beberapa hari yang lalu, seorang pria yang mengaku ingin membantu suaminya membalas dendam, secara pribadi menyiram sebotol besar bensin ke rumahnya. Tujuannya adalah untuk memprovokasi konflik antara dia dan musuhnya, agar dia bertekad untuk melawan Zhao Qian. Bahkan dia juga menculik putra Fang Qinchun, lalu menuduh Zhao Qian. Dia bertanya mengapa dia melakukannya, karena saya ingin mendorong Anda ke jalan buntu. Maaf, jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan tetap melakukannya, karena saya juga hampir tidak punya kesempatan lagi. Setelah mendengar ini, Fang Qinchun mengeluarkan sebotol obat untuk mengobati penyakit Alzheimer. Sebenarnya dia sudah lama menemukan Liao Bo yang menderita Alzheimer. Bahkan sudah sangat serius sampai hampir lupa mengapa harus menyingkirkan Zhao Qian. Tapi dia tidak bisa melupakan Zhao Qian telah merugikan suaminya, dan juga membuatnya menjadi pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas utang. Juga diam-diam menekan ibu dan anak di bawah hasutan Liao Boyan. Fang Qinchun akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Zhao Qian. Tapi sebelumnya, dia harus mengungkapkan apa yang sebenarnya ditinggalkan suaminya. Fang Qinchun mencoba mengingat, akhirnya teringat kunci aneh itu, dan segera menggambar gantungan kunci di belakang kunci. Bagian belakang gantungan kunci dicetak nomor 026. Tepat ketika Fang Qinchun bersiap untuk pulang mencari kunci, pengawal Zhao Qian, Liuran KAI, tiba-tiba mengirim orang ke rumahnya. Setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya menemukan kunci yang disembunyikan di dalam bingkai foto. Segera setelah itu, mereka membakar tempat itu. Pada saat yang sama, Fang Qinchun tiba-tiba menemukan putranya menghilang. Chongnin buru-buru membawanya pulang untuk mencari, hasilnya malah melihat rumah sudah terbakar hebat. Fang Qinchun salah mengira putranya belum berhasil melarikan diri. Ketika dia berteriak keras, putranya tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata putranya baru saja dibawa pergi oleh orang jahat. Orang itu menyuruh anak itu pulang dan memberitahu ibunya. Lain kali jika terulang lagi akan menyakiti anak itu. Ini jelas merupakan peringatan dari Zhao Qian. Tapi pada saat ini, Chongnin tiba-tiba melihat seorang pria mengendap-endap, mengejar ingin menangkap pihak lain. Tapi karena ganggang di jalan sangat rumit, tidak lama kemudian dia kehilangan jejak. Rumah Fang Qinchun adalah kawasan perumahan lama, kamera pengawasnya rusak. Selain itu, mobilitas penduduk besar dan campur aduk, ingin mencari seseorang tanpa ciri-ciri khusus akan sedikit sulit. Lama-lama berarti tidak ada saksikan. Tepat ketika penyelidikan menemui jalan buntu, Chongnin di tempat kebakaran, tiba-tiba menemukan bingkai foto yang menyembunyikan kunci. Kemudian di bawah interogasinya, Fang Qinchun akhirnya menggambar gantungan kunci dari kunci itu. Tapi hanya dengan sebuah gambar sebenarnya tidak ada gunanya. Sampai melihat logo taman hiburan, Chongnin baru tiba-tiba menyadari kunci ini sangat mungkin berasal dari loker penyimpanan di taman hiburan. Jadi polisi segera pergi ke sana, tetapi ketika mereka membuka loker nomor 26, isinya sudah kosong. Ternyata Liuran KAI sudah lama mengirim orang untuk mengambil kotak itu. Di dalamnya berisi kartu memori, setelah dipasang di komputer, isinya semua adalah bukti kejahatan Zhao Qian. Ternyata suami Fang Qinchun sudah lama menduga bahwa dirinya akan menjadi pion yang dibuang.
Oleh karena itu, setiap kali dia membantunya melakukan kejahatan, dia mencatatnya secara rinci. Liu Rankai sangat bersemangat setelah mendapatkan bukti. Karena dia tahu dia telah memegang titik lemah Zhao Qian, saatnya pion berbalik. Ternyata Liu Rankai secara sepihak datang ke rumah Fang Qingchun untuk mencari barang. Zhao Qian sebelumnya telah memperingatkannya dengan jelas, sekarang adalah periode yang sensitif, dia sama sekali tidak boleh memprovokasi Fang Qingchun yang sedang diperhatikan polisi. Tapi dia untuk mencapai posisi manajemen senior, tidak hanya menculik putra Fang Qingchun, tetapi juga menimpakan semua kesalahan pada Zhao Qian. Pada saat yang sama, polisi juga menyelidiki bahwa Zhao Qian mungkin terkait dengan petunjuk kejahatan. 5 tahun yang lalu, grup Luyun pernah menyumbangkan sejumlah ambulans, tetapi setelah itu terus-menerus terjadi masalah kualitas, dan penanggung jawab pembelian ambulans ini, kebetulan adalah suami Fang Qingchun. Lalu mengapa ini terkait dengan Zhao Qian lagi? Kami menyelidiki dan menemukan bahwa suami Fang Qingchun telah melakukan banyak hal di Luyun. Sangat mungkin semuanya diinstruksikan oleh Zhao Qian dari belakang. Jika memang begitu, maka suami Fang Qingchun adalah boneka Zhao Qian. Boneka membuat saya teringat hutan yang ada di wajah. Polisi tiba-tiba menyadari, bukti yang telah dicari dengan susah payah tercetak di tas tangan. Dia membandingkannya berulang kali lalu mengonfirmasi, kunci yang disembunyikan korban, berasal dari loker penyimpanan di taman hiburan. Jadi polisi segera pergi ke sana. Tetapi ketika mereka membuka loker penyimpanan nomor 26, isinya kosong. Setelah melihat kembali kamera pengawas, mereka baru menemukan, ternyata barang-barang itu sudah lama diambil oleh seorang pria. Setelah itu polisi dengan cepat menangkapnya. Apakah polisi yang bermain di taman hiburan juga melanggar hukum? Meskipun pria itu tidak mengaku, Chongnin mengenali dia adalah orang yang membakar rumah ibu dan anak Fang Qingchun. Jika Anda tidak punya bukti, jangan menuduh orang baik. Sudah berapa lama Li Xiang bekerja untuk Liu Rankai? Ternyata polisi sudah lama mengetahui latar belakangnya. Adalah antek pengawal perusahaan Nianyi. Dia paling banyak hanya melakukan pekerjaan rendahan. Dalang sebenarnya pasti masih Liu Rankai. Antek itu setelah mengambil barang dari loker penyimpanan, segera menyerahkannya kepadanya. Di dalam kotak ada kartu memori. Hal yang mengejutkannya adalah, di dalamnya seluruhnya adalah bukti korupsi kriminal bos Zhao. Along, bawa putra saya pulang ke pedesaan, pastikan Zhao Qian tidak menemukannya. Setelah memastikan keamanan putranya, Liu Rankai menjadi sombong dan mencari Zhao Qian, bahkan duduk di posisi direktur utamanya. Tuan Kai, apakah ini posisi yang seharusnya Anda duduki? Sebelumnya tidak, mulai sekarang iya. Awalnya Zhao Qian masih menganggap Liu Rankai lucu. Seorang antek berani bertindak sembarangan di depan tuannya. Tapi sampai pihak lain mengeluarkan rekaman, dia baru sepenuhnya patuh. Tak disangka, manajer senior Qian Cheng yang pernah dia mainkan, sebelum dipaksa mati olehnya, diam-diam merekam semua bukti dia melakukan korupsi di bawah arahan Zhao Qian. Zhao Qian ingin mengambil bukti itu, tetapi Liu Rankai tidak peduli, karena ini hanya salinan. Asli sebenarnya telah disembunyikan di tempat yang tidak akan pernah bisa dia temukan, di bawah ancaman Liu Rankai. Zhao Qian melanggar aturan dan menunjuknya sebagai wakil presiden grup Luyun. Karena kedua belah pihak memiliki kelemahan masing-masing, jadi mereka hanya bisa bekerja sama untuk menang bersama. Tapi tepat ketika keduanya sedang mengangkat gelas untuk merayakan, Chongnin dan sekelompok polisi tiba-tiba datang di depan pintu. Setelah mengucapkan selamat kepada bos Hao dan Liu Rankai atas kerjasama yang menyenangkan, dia langsung mengeluarkan surat panggilan, antek itu ditangkap. Dia adalah bos besar, pasti harus bekerja sama untuk pemeriksaan, tetapi menghadapi semua pertanyaan polisi, dia bisa menjawab dengan lancar. Jangan bermain-main di sini, apakah itu diperintahkan oleh Anda? Pak polisi, kita adalah masyarakat hukum, semuanya harus ada bukti. Meskipun saya bilang itu saya, apakah Anda akan percaya? Selain itu, sekarang saya sedang membantu keluarga Zhao mengurus pekerjaan. Saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal bajingan. Hari ini meskipun saya membakar api besar untuk ekonomi Jinggang. Liu Rankai baru saja diangkat menjadi wakil direktur, langsung dengan suara lantang mulai memamerkan identitas barunya. Kapten Henggang melihatnya dan langsung mengatakan bahwa dia hanyalah pengawal kecil. Alasan dia bisa naik ke level senior dalam semalam, pasti sedang memegang titik lemah Zhao Qian. Jadi petunjuk yang disembunyikan Qian Cheng di taman hiburan, pasti diambil olehnya. Benda itu apa? Kalian seharusnya bertanya pada Asiang yang benar. Akhirnya karena tidak cukup bukti, polisi terpaksa membebaskan Liu Rankai. Tapi dengan sangat cepat, Chongnin saat meninjau foto tempat kejadian kebakaran menemukan petunjuk. Seorang detektif swasta bernama Detektif Wang pernah membantu Fang Jinchun menyelidiki kasus perselingkuhan Qian Cheng dan Zhao Qian. Meskipun tidak berhasil memotret keduanya bersama, tetapi secara tidak sengaja memotret Zhao Qian dan seorang pelukis bernama Yang Yumo. Foto ini cukup untuk membuktikan Zhao Qian memang suka bergaul dengan pria yang sudah berkeluarga. Jika satu hal dapat dibuktikan benar, maka hal lain dapat disimpulkan juga benar. Buku harian Luo Liyuan bukanlah rumor,
tetapi pengalaman nyata. Jadi dia mengatakan iblis wanita itu adalah Zhao Qian, kan? Alasan Chongnin mengatakan demikian adalah karena di siang hari dia tiba-tiba menerima sebuah buku harian. Pemilik buku harian itu adalah istri dari pelukis yang pernah berhubungan dengan Zhao Qian. Di dalamnya ada satu halaman tulisan yang sangat tidak jelas. Isinya mengatakan bahwa dia dipaksa mati oleh iblis wanita yang berdiri di bawah sinar matahari. Awalnya semua orang mengira itu adalah omong kosongnya. Bagaimanapun, Luo Liuan saat itu menderita depresi pasca persalinan yang serius. Tapi sampai mereka meninggalkan tempat detektif Wang, mereka baru menyadari bahwa Luo Liuan mungkin tidak berbicara omong kosong. Apabila kepergiannya disebabkan oleh Zhao Qian, mungkin putrinya juga tidak tenggelam karena kecelakaan. Rumor mengatakan bahwa ia hanyut secara tidak sengaja akibat luapan air dari bendungan saat bermain di luar. Saya telah melakukan penyelidikan sebulan sebelum insiden Yang Youmo telah pergi ke sana untuk melukis. Yang paling penting adalah Yang Youmo bertanya kepada penduduk setempat tentang kondisi cuaca, banjir tahunan, dan waktu pelepasan air bendungan. Jadi, bukan banjir bandang yang menargetkan Yang Yan, melainkan Yang Youmo yang menargetkan banjir bandang. Suami wanita itu jelas-jelas seorang polisi kriminal, tetapi dia diam-diam bekerja di klub malam tanpa sepengetahuan suaminya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap malam dia berbohong dengan mengatakan lembur di kantor, tetapi malam ini suaminya pergi ke klub malam tempatnya bekerja untuk melakukan penggerebekan. Awalnya, Zhongning tidak bisa bertindak dengan segera karena surat perintah penahanannya bermasalah, harus menunggu surat perintah yang baru selesai dikirimkan terlebih dahulu. Begitu surat perintah selesai, semua orang sudah melarikan diri. Pasukan, bertindaklah. Akhirnya, Zhongning mengabaikan rintangan dari rekan-rekannya, tetap berusaha melakukan penangkapan secara paksa. Saat itu, istrinya sedang melayani pelanggan di ruang pribadi, mendengar kabar kedatangan polisi, dia panik dan kabur mengikuti kerumunan. Di tengah jalan, dia tidak sengaja bertabrakan dengan suaminya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dia bergegas menutupi wajahnya dan bersembunyi di tangga samping. Pada saat yang sama, Zhongning sedang bergumul sengit dengan tersangka di dalam rumah, tetapi tiba-tiba, ketika istrinya menuruni tangga, dia tidak sengaja menginjak sebatang pipa baja, kemudian tergelincir dan jatuh dengan keras. Suara keras itu segera menarik perhatian Zhongning. Dia membuka pintu darurat dan melihat ke bawah, ternyata dia melihat istrinya tergeletak tak bergerak di bawah. Dia menutup matanya rapat-rapat, tidak berani mempercayai semua itu, tetapi pada saat ini, kakak iparnya juga datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar kabar. Melihat adiknya dalam keadaan tragis, dia lebih putus asa daripada siapapun. Dengan bingung menampar mulutnya sendiri, dia berpikir jika saat itu dia mencegah Zhongning untuk menangkapnya lebih awal, mungkin tragedi hari ini tidak akan terjadi, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bersamaan dengan kepergian istrinya, Zhongning juga memutuskan untuk melepaskan seragamnya, mencari uang untuk membesarkan putri mereka dengan baik. Karena penyakit putrinya membutuhkan banyak uang untuk pengobatan, istrinya juga bekerja paruh waktu di klub malam untuk mencari uang lebih banyak. Mulai besok, saya bukan polisi lagi. Karena masalah istrinya, ia dan kakak iparnya berangsur-angsur menjauh. 7 tahun berlalu dengan cepat, Zhongning menjadi pengacara perceraian dengan penghasilan tertinggi di daerah itu, sedangkan kakak iparnya juga perlahan-lahan naik menjadi kapten tim investigasi kriminal. Mereka mengira keduanya tidak akan memiliki hubungan lagi. Namun, seiring dengan terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga, Kepala Biro Zhang secara khusus mengundang Zhongning untuk menjadi konsultan guna membantu penyelidikan, tetapi karena terburu-buru untuk berhasil, Zhongning melanggar peraturan dengan menyelidiki sendiri, menyebabkan tersangka menelepon dan melaporkannya kepada wali kota. Pada akhirnya, kakak iparnya yang menanggung akibatnya untuknya. Saya beritahu kamu, saya tidak tahan dengan sikapmu yang tidak mematuhi aturan dan sok pintar. Bukankah saat itu kalian berdua yang menyakiti dirimu sendiri? Kapan? Kalau kamu berani, sebutkan. 7 tahun lalu, saya tidak mengerti mengapa guru masih mencarimu. Kalau begitu, beritahu guru untuk memecat saya, sekarang juga. Sekarang saya pecat kamu. Apa kamu pikir saya mau bersama denganmu? Apa kamu pikir saya mau berhadapan denganmu? Untuk menyelesaikan masalah di hati mereka berdua, Kepala Biro Zhang membawa mereka ke klub malam tempat kejadian terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi sekarang pemandangannya sudah berubah. Dalam keadaan linglung, Zhongning seolah-olah melihat kembali istrinya yang paling dia cintai. Dia masih seperti dulu, berdiri di pinggir jalan menunggu dia pulang kerja, tetapi mimpi pada akhirnya harus berakhir. Akhirnya, Zhongning mengambil kembali kartu konsultannya dari tangan kakak iparnya. Keduanya berdamai dan terus memecahkan kasus bersama. Wanita itu secara tidak sengaja menemukan sebuah USB tersembunyi di dalam model mobil suaminya. Dia segera panik dan berkeringat dingin,
lalu bergegas mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk keluar. Namun, tak disangka, seorang wanita tua sudah berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tajam. "Kamu mau kasih apa ke Zhao Qian?" Wanita itu terkejut dan menyembunyikan USB di belakang punggungnya, tetapi adegan ini tetap menarik perhatian orang di depannya. Wanita tua itu berjuang mati-matian untuk mengambil barang di tangan wanita itu. Pihak lawan dengan cepat merebut USB dari tangannya. Setelah itu, dia segera pergi dari sana. Namun, karena wanita tua itu buta huruf, dia tidak mengerti apa benda yang berhasil dia rebut itu. Akhirnya, dia membawa USB itu ke sebuah toko telepon, ingin meminta pendapat pemilik toko di sana. "Bantu saya lihat, ini buat apa?" Benda ini adalah sebuah USB, bisa dicolokkan ke komputer dan TV. Di rumah, Zhang Xiaoyun segera mencolokkan USB itu ke TV, tetapi dia tidak menyangka di TV muncul gambar putranya yang telah meninggal. Dia dengan sedih menceritakan bahwa dialah yang telah membunuh istri dan anak-anaknya. Di bawah pengaruh dan kendali Zhao Qian, dia dengan tangannya sendiri menciptakan insiden untuk mengakhiri hidup orang-orang terdekatnya. Zhang Xiaoyun yang mengetahui kebenaran itu berteriak putus asa. Dia tidak menyangka pembunuh keji itu adalah putra kandungnya sendiri. Lalu, dia berbalik dan mengambil foto di altar, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Setelah itu, dia merobek foto putranya, lalu dengan gila-gilaan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Semua ini adalah dosa yang disebabkan olehnya. Tetapi yang menderita adalah Zhang Xiaoyun yang hidup sendirian di dunia ini. Dia ingin membalas dendam, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan dalang sebenarnya di balik Zhao Qian, karena perusahaan itu dikelilingi oleh penjaga keamanan dan pengawal. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Zhao Qian. Hati Zhang Xiaoyun hancur dan dia berjalan di tengah jalan. Pada saat ini, seorang pria melangkah keluar dari sebuah truk kecil, termasuk sopirnya. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki dendam mendalam terhadap Zhao Qian, karena tidak bisa mencelakainya sendiri. Mereka memutuskan untuk bergabung dan membentuk aliansi pembalasan. Akhirnya, mereka langsung menabrakkan mobil ke Zhao Qian, tetapi pada saat genting ini, Zhong Ning tiba-tiba menerobos keluar dan mendorong Zhao Qian hingga jatuh. Karena tindakan itu gagal, mereka bersiap untuk mundur, tetapi tiba-tiba dikejar dengan ketat oleh Zhong Ning. Bagaimana mungkin sebuah truk tua yang sudah rusak bisa melaju lebih cepat dari mobil Audi impor miliknya? Jadi, Liao Boyan dengan sengaja berdiri di tengah jalan agar rekan-rekannya memiliki waktu untuk mundur. Karena ia menderita penyakit Alzheimer yang serius, meskipun Zhong Ning curiga, ia tidak memiliki bukti. Pada saat yang sama, Zhao Qian yang melarikan diri naik ke mobil pengasuh untuk pergi, tetapi tiba-tiba ia terkejut saat mengetahui bahwa posisi duduk Liao Boyan sangat mirip dengan orang yang pernah menangkapnya saat itu, terutama tatapan matanya yang ganas, yang sangat mirip dengan orang itu. Sejak saat itu, Zhao Qian yakin bahwa Liao Boyan adalah orang yang berusaha membunuhnya saat itu. Jadi, dia segera mengutus Liao Runkai ke rumahnya untuk mencari bukti. Tetapi anehnya, setelah mencari di seluruh rumah, tidak ditemukan apapun yang bisa membuktikan. Sebaliknya, ia menemukan laporan pemeriksaan bahwa ia menderita penyakit Alzheimer. Sejak saat itu, Liao Runkai menyimpulkan bahwa Liao Boyan bukanlah pelakunya, karena ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan. "Saya tidak salah, postur tubuhnya, saya mengenalinya dengan sekali lihat dan tatapan matanya, saya tidak bisa melupakannya." Atas perintah Zhao Qian, Liao Runkai sekali lagi menyusup ke rumah Liao Boyan. Namun kali ini mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, kamera pengawas yang dipasang Liao Boyan sebelumnya kebetulan merekam kejahatan mereka. Terlebih lagi, saat masuk, kaki tangan itu tidak sengaja melukai tangannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, kaki tangan ini adalah pelaku dalam kasus pembunuhan sebelumnya. Pelakunya adalah kaki tangan Liao Runkai, bernama Changlong, julukan Along, dikombinasikan dengan kamera pengawas di rumah Liao Boyan. Polisi dengan cepat menangkap Along dan Liao Runkai. Namun, anak muda bernama Along ini sangat licik, bahkan bisa melarikan diri dari kepungan yang berlapis-lapis. Setelah itu, dia menelepon Liao Runkai untuk memberitahunya agar segera kabur. Liao Runkai yang berada dalam kesulitan, baru saat ini berpikir untuk mencari perlindungan dari Zhao Qian. Tetapi mengingat bagaimana ia mengancamnya sebelumnya, Zhao Qian sudah menyimpan amarah. Bagaimana mungkin ia mau membantunya? Akhirnya, di bawah pengejaran tanpa henti dari Zhong Ning, Liao Runkai tidak sengaja mengalami kecelakaan lalu lintas saat menerobos lampu merah, tetapi ia masih berusaha melawan. Meskipun peluru itu mengenai dada kapten tim kriminal, ia beruntung bisa selamat karena Zhong Ning pernah memberinya kotak rokok baru. Meskipun pada akhirnya Liao Runkai berhasil ditangkap, tetapi karena takut Zhao Qian akan menyakiti putranya, ia bersikeras tidak berani mengungkap bukti kejahatan Zhao Qian.
tanpa bukti, ia tidak bisa menangkapnya untuk melenyapkan Zhao Qian. Zhang Xiaoyun menggunakan foto di USB untuk mengancamnya agar bertemu dengannya. Tetapi Zhao Qian yang gila sudah menyiapkan jarum adrenalin. Ia berniat diam-diam menghabisi Zhang Xiaoyun. Hal-hal yang direkam secara diam-diam itu ilegal, dan kamu menggunakannya untuk mengancam saya. Tentu saja Zhang Xiaoyun tahu hal ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zhao Qian. Rencana sebenarnya adalah mengorbankan dirinya. Saya ingin semua orang tahu, apakah Zhao Qian itu manusia atau iblis. Saya ingin semua orang tahu. Obat-obatan perusahaan farmasi Luyun milikmu adalah racun yang membunuh orang. Dia menyuntikkan adrenalin lawan ke tubuhnya sendiri, tetapi dosis ini tidak cukup untuk mengakhiri hidupnya. Jadi setelah diselamatkan, dia secara pribadi memberitahu polisi bahwa Zhao Qian ingin mencelakainya. Inilah akhir dari filmnya. Ternyata Liao Boyan sama sekali tidak menderita penyakit Alzheimer. Orang yang menabrak putrinya juga bukan Zhao Qian. Adapun mengapa dia bersikeras ingin melenyapkan Zhao Qian, adalah karena putri yang Youmo telah menerima transplantasi jantung dari putrinya. Untuk melindungi Yang Ran yang membawa jiwa putrinya, Liao Boyan harus menyingkirkan semua ancaman terhadap gadis itu. Siapa yang menyuruh paman melakukan hal-hal itu? Siapa yang menyuruh paman membantu saya seperti ini? Apa paman memikirkan diri sendiri? Liao Boyan terdiam setelah mendengarnya. Sejak menyaksikan sendiri kecelakaan mobil putrinya, hatinya seolah berhenti berdetak. Kemunculan Yang Ran lah yang membantunya bangkit kembali. Ia mengira hidup akan kembali penuh harapan. Namun, tak disangka, ayah tiri Yang Ran di bawah pengaruh Zhao Qian tidak hanya menyalahkan istrinya, tetapi juga membunuh putranya. Bahkan memanfaatkan banjir bandang untuk menciptakan insiden yang menyeret Yang Ran. Saya tidak menyadari bahwa gadis itu akan berada dalam bahaya. Jika saya menyadarinya lebih awal, gadis itu tidak akan berada dalam bahaya. Untuk membalas dendam atas Yang Ran, Liao Boyan merencanakan untuk melenyapkan dalang di baliknya. Namun, terlalu sulit untuk menyelesaikannya sendirian. Tepat ketika dia putus asa, seorang wanita tiba-tiba berlari ke makam putrinya dan meletakkan seikat bunga. "Mengapa kamu memberikan bunga untuk putri saya? Apakah kamu kenal putri saya?" "Liao Yifan, benar, itu saya. Sayalah yang menabrak putri paman." Ternyata wanita inilah yang telah mencelakai putrinya. Liao Boyan sangat terpukul setelah mendengarnya. Dia meminta wanita itu untuk membantunya melaksanakan rencana pembunuhan sempurna sebagai penebusan. "Kamu telah mencelakai putri saya sekali, maka kamu harus menyelamatkan putri saya sekali." Akhirnya, wanita itu bertekad untuk menebus kesalahannya. Dengan bantuan wanita itu, Liao Boyan menginstal perangkat lunak penyadap di ponsel Yang Youmo. Dan dia menyadap bahwa Zhao Qian adalah iblis yang bersembunyi di balik Yang Youmo. Zhao Qian dan Yang Youmo harus mati. Jika tidak, Yang Ran tidak punya jalan untuk hidup. Pada hari itu, gadis kecil itu terseret ke hilir Liao. Liao Boyan menemukan gadis kecil itu. Untuk mencari tahu mengapa Yang Youmo ingin mencelakainya, ia menanyakan kata sandi dari Yang Ran dan dengan cepat menyusup ke rumah Yang Youmo. Segera setelah itu, ia menemukan sebuah buku harian di kamar Luo Liwan. Di dalamnya tercatat secara rinci seluruh proses bagaimana Zhao Qian berkolusi dengan suaminya untuk memaksanya mati. Untuk membalas dendam atas Yang Ran, ia meminta rekan-rekannya untuk memodifikasi sebuah alat pengukur ketinggian. Dan setelah menculik Zhao Qian, ia mengancamnya untuk mengendalikan Yang Youmo agar memanjat derek setinggi 92 meter. Ia mengira rencananya sempurna dan tanpa celah. Tak disangka, Zhao Qian yang kejahatannya setinggi langit, berhasil lolos dari maut. Untuk melenyapkannya, ibu Yang Youmo secara pribadi masuk ke dalam perangkap. Setelah nyaris kehilangan nyawanya, ia berhasil membawa lawan ke kantor polisi. Namun, hanya dengan kesaksian Yang Youmo saja masih belum cukup untuk menghukumnya. Saat mencari bukti kejahatan yang ditinggalkan oleh uang muka, Zhong Ning secara tidak sengaja menemukan bahwa anjing di rumah Zhao Qian mengenakan kalung baru. Dibayangi keraguan, dia memeriksa dengan cermat setiap bagian dari kalung itu. Tak disangka, di lapisan dalamnya dia menemukan sebuah kartu memori. Saya rasa ini adalah bukti yang ditinggalkan oleh uang muka. Ternyata Liao Runkai telah menjadi antek seumur hidupnya untuk membalas dendam pada Zhao Qian. Dia menggunakan cara ini untuk meninggalkan bukti pada anjing yang paling dia benci. Liao Runkai tahu betul bahwa dia pasti akan menerima hukuman terberat untuk melindungi putranya. Dia harus memastikan Zhao Qian juga akan selamanya mendekam di penjara. Jadi, dia kembali memberikan kesaksian kepada polisi. Kepergian uang muka bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan Zhao Qian yang memaksanya untuk mencelakainya terlebih dahulu. Setelah itu, polisi di rumah Liao Runkai menemukan sebuah pulpen perekam suara. Di dalamnya terekam rekaman suara saat Zhao Qian memaksanya. "Palsu, itu palsu, saya tidak punya.
Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Kematian Uang Muka disebabkan oleh Liao Runkai yang memaksanya bunuh diri. Liao Runkai yang memaksa Uang Muka mati. Dia yang bilang ke kamu, Zhao Qian karena panik tiba-tiba mengaku tanpa dipaksa. Tetapi yang membuat orang senang adalah wanita yang sebelumnya memiliki penyakit kebersihan parah. Sekarang hanya bisa tidur di ranjang besar bersama lebih dari 20 orang. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan bahwa kematian Putri Liao Boyan bukan karena Zhao Qian. Jadi, sebenarnya untuk apa ia membalas dendam? Dalam proses penyelidikan, wanita yang membantu Liao Boyan melakukan kejahatan secara tidak sengaja tertangkap. Ternyata dialah yang telah menabrak Putri Liao Boyan. Akhirnya, di bawah tekanan polisi, ia terpaksa mengungkapkan kebenaran bahwa ia telah membantu Liao Boyan melakukan kejahatan. Menurut kesaksiannya, Liao Boyan yang menderita penyakit Alzheimer sering lupa segalanya. Oleh karena itu, setiap hari ia meneleponnya untuk meminta wanita itu mencatat hal-hal yang perlu dilakukan. Namun, polisi menggeledah seluruh rumah Liao Boyan tetapi tidak menemukan bukti fisik apapun yang bisa memberatkannya. Ternyata ia telah membuang semua bukti kejahatan itu sebelumnya. Namun selama penahanannya, dokter justru memeriksa bahwa ia tidak menderita Alzheimer. Orang yang menderita Alzheimer sebenarnya adalah istrinya. Jika semua ini adalah karangannya, maka orang yang menabrak putrinya juga berbohong. Liao Boyan pada dasarnya tidak menderita Alzheimer. Buku catatan kejahatan yang kamu berikan kepada kami, apakah kalian berdua yang membuatnya bersama? Akhirnya, di bawah bujukan Zhongning, wanita itu memberitahu mereka bahwa Yang Ran masih hidup. Berdasarkan alamat yang diberikan wanita itu, polisi dengan cepat menemukan Yang Ran. Semua misteri terpecahkan di sini. Akhirnya, Liao Boyan menerima hukuman tertinggi sesuai hukum. Sedangkan Zhao Qian karena tidak membunuh secara langsung, hanya mendapat penundaan hukuman mati.